Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Durifanto dari Dubes 3. Saya akan membacakan bab 3, yaitu teknologi di sekitar kita. Oke, yang pertama itu ada ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Yang kedua menyampaikan hipotesis. Yang ketiga berdiskusi. Yang keempat menulis teks diskusi. Dan yang terakhir itu mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. A. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Ide pokok biasanya berisi hal paling penting yang ingin disampaikan penulis, sementara kalimat lain dalam paragraf berfungsi sebagai penjelas atau pendukung. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi, kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. Ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Buku ditulis oleh penulis dengan menentukan topik terlebih dahulu. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan tertarik membaca buku. Ide pokok dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan sebagainya. Ide pokok selanjutnya dikembangkan melalui kalimat paragraf, subbab, dan bab yang lebih panjang dan terstruktur agar bacaan lebih jelas. Ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Ide pokok dan ide pendukung sebuah buku dapat kamu tuliskan ke dalam bentuk resensi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. B. Menyampaikan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban terhadap suatu pertanyaan atau masalah penelitian yang disusun berdasarkan teori, fakta, atau pengamatan awal, dan masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian, eksperimen, atau pengumpulan data. Ciri hipotesis adalah hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam suatu rumusan hipotesis, dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan, hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat dan singkat, serta harus dapat diuji kebenarannya. C. Berdiskusi. Berdiskusi adalah kegiatan tukar pendapat, gagasan, atau informasi antara dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah atau topik tertentu dengan tujuan mencari solusi, kesepakatan, atau pemahaman bersama. Tahapan berdiskusi. A. Menentukan personel yang bertugas sebagai pembicara. B. Pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. C. Peserta diskusi santun membahas dan mencari pemecahan permasalahan yang disajikan pembicara. D. Moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan berupa pernyataan, saran, atau sanggahan. E. Apabila tercapai kesepakatan pemecahan masalah, ditetapkan suatu kesimpulan. Nah, yang F, moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati. D. Menulis teks diskusi. Diskusi dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Teks diskusi bertujuan untuk menyajikan perspektif berbeda tentang topik tertentu dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu masalah. Teks diskusi dapat berbentuk esai, naskah, debat, atau teks untuk forum tertentu. Nah, ciri-ciri teks diskusi itu yang pertama, struktur terdiri atas isu dan permasalahan. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif atau argumentatif. Nah, yang ketiga itu ciri kebahasaannya. Mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Mengelaborasi perasaan artinya menggali, mengenali, dan memahami emosi yang muncul dalam diri sendiri maupun orang lain. Lalu, menghubungkannya dengan situasi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, sebelum kita bisa mencari solusi, kita perlu memahami apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasakan hal itu, sehingga masalah bisa dipahami dengan lebih jernih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.